misalnya orang wakaf membangun masjid, itu walaupun sebesar sangkal burung itu ya, itu sudah sama dengan membangun rumah di surga. Nah, satu sak semen itu sudah akan ditemukannya di surga nanti insya Allah. Nah ini yang luar biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ya teman-teman sekalian? Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dan juga partner saya Sabirin Arga. Dalam acara seperti biasa di bulan Ramadan kita ada program bincang-bincang ya. Ramadan. Khusus Ramadan ya. Khusus Ramadan. Dan hari ini kita ditemani oleh siapa nih, Bro? Ini adalah salah satu tokoh yang luar biasa di Darut Tauhid ya. Karena beliau ini adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Darut Tauhid ya. Karena dari jenjang pendidikannya alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan jenjang doktor. Wah, mantap. Dia bilang kan nih cuma hitungan jari kalau di UDT ini. Jadi kalau misalkan urusan narasumber jangan tidak perlu diragukan Tidak perlu diragukan lagi ya. Jadi sudah melanglang buana kemana-mana ya Pak Yunus ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Yunus nih teman-teman sekalian di program Ramadan ini. Tapi sebelum kita masuk ke tema utama kita nih, mungkin kita juga pengen tanya sama Pak Yunus. Dulu nih Pak, kalau Bapak masih kecil gitu, pas masuk bulan Ramadan tuh apa yang dikangenin nih Pak? Atau apa yang seru lah? Pengalaman gitu. Yang berkesan di Ramadan Pak? Oh di Ramadan ya. Ya tentunya puasanya ya. Pas saat buka puasanya itu. Ya, dan juga sholat berjamaah itu ya. Seru ya. Jadi seru tuh ngumpul dengan teman-teman. Suka bikin ribut di belakang apa? Itu rahasia ya. Rahasia alam. Ya kalau kita mungkin ya di belakang rame-rame dimarahin atau gitu. Nanti aminnya paling panjang di belakang. Aminnya paling kenceng. Alhamdulillah saya tidak begitu mengalami ya. Oh, tidak. Iyalah. Ustadz Yunus, Ustadz. Kita kan belum Ustadz, jadi ya gitulah. Nah, jadi memang berkesan Pak ya kalau di masa Ramadan itu ya suasananya juga berbeda dengan hari-hari biasa. Ya, luar biasa. Mungkin tidak seperti teman-teman karena memang saya dulu dijaga sama orang tua saya. Jadi kalau ke masjid bareng gitu ya. Nah, itu juga suatu yang indah ya. Yang biasanya kita agak sulit bersama orang tua. Nah, ketika Ramadan itu luar biasa. Nikmat tersendiri lah ya. Iya. Masya Allah. Memang bibit-bibit ustadznya itu udah kelihatan dari kecil. Beda sama kita nih. Pemberontak nih kalau Nah, kita akan bahas apa nih hari ini, Bro? Nah, kesempatan kali ini kita nih akan banyak membahas tentang wakaf. Karena di media sosial kita banyak yang nanya ini gimana program wakaf, aja program wakaf. Waduh, banyak jamaah yang ingin berwakaf juga di Darut Tauhid. Iya, betul. Karena memang sekarang wakafnya memang sedang dioptimalkan ya Darut Tauhid ya. Di mana-mana Pak ya sekarang wakaf yang di Darut Tauhid itu Pak ya? Ya, alhamdulillah. Dari daerah mana aja tuh Pak? Beberapa tempat di Bandung juga ada 3 lokasi ya, Geger Kalong, Eko 1, Eko 2. Oh, sebenarnya satu lagi 4 sebenarnya. Yang di Bandung Cijanggel ya. Oh iya, Cijanggel. Nah, itu. Ditambah Jakarta, Serua, di Tangerang Selatan maksudnya, Jakarta Pusat itu Cipaku, juga di Batam, Lubuk Linggau, juga ada di Palembang, di Lampung, Jambi, dan beberapa lah ya. Hampir di setiap kota ada Pak ya di Indonesia Pak ya? Insya Allah kita terus kembangkan insya Allah kebermanfaatannya. Dan alhamdulillah ya Darut Tauhid masih dipercaya oleh masyarakat Pak ya untuk mengelola wakaf. Dan alhamdulillah berita yang mengharukan sekali yang beberapa minggu kemarin itu ada suami istri yang mewakafkan tanahnya seluas sekitar 1.500 berapa. Kalau diuangkan sekitar 1,5 M. Mantap. Ngeri orang berwakafnya. Imannya itu udah kuat gitu. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang wakaf nih ya. Jadi ada pertanyaan masuk dari teman-teman nih terkait dengan manfaat wakaf nih Pak. Iya. Jadi manfaat wakaf bagi masyarakat itu sendiri dan juga ada nggak sih manfaatnya untuk negara tuh Pak? Kalau wakaf tuh apakah cuma ya buat
ruang lingkup kecil atau seperti apa tuh Pak kalau manfaatnya? Ya, manfaat wakaf tuh luar biasa sebenarnya kalau kita mempelajarinya ya. Sahabat Utsman bin Affan punya wakaf kebun kurma, terus punya wakaf sumur, dan juga Abu Tolha punya wakaf kebun kurma juga, ya itu luar biasa. Kalau kita lihat juga yang di Mesir ya, yang Universitas Al-Azhar, kenapa banyak yang bisa sekolah di sana gratis itu karena wakaf. Nah, di Indonesia ini kita sudah mulai menggalakkan ya wakaf. Nah, wakaf yang sekarang tuh yang teman-teman kenal seperti apa? Wakaf apa aja? Kalau saya tahunya bangunan, tanah, masjid, itu aja. Makam. Ya itu kenalnya 3M kan, wakaf itu ya. 3M itu masjid, terus apa lagi? Makam, terus madrasah satunya lagi. Nah itu. Iya, yang dikenal cuma itu Pak ya? Iya, itu yang kita kenal. Padahal, di umum ya. Kalau ditanya wakaf itu apa ya, itu pasti kepada 3 itu jenisnya. Masjid yang paling populer, setelah itu makam, dan madrasah. Nah itu. Padahal wakaf ini sangat luas. Tidak hanya 3M tadi. Iya, tidak hanya 3M, bahkan berapa M. Ya. Nah, sekarang di Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia ini sedang menggalakkan namanya wakaf uang. Wakaf uang. Iya. Jadi jenis wakaf itu ada 2, bergerak dan tidak bergerak. Bergerak itu apa? Ya salah satunya yang bisa bergerak itu apa? Mobil. Oh ya. Bisa bergerak kan? Itu bisa diwakafkan kendaraan ya. Bisa juga pesawat juga bisa bergerak juga ya. Betul. Nah, itu juga wakaf uang. Nah, itu. Wakaf emas ya, yang tidak bergerak apa? Tanah, bangunan ya. Dan pohon, kebun dan lain-lain. Kalau hewan, Pak? Kalau hewan masuk yang mana tuh ya? Bergerak. Boleh nggak sih Pak? Iya. Wakaf hewan? Saya mau wakafkan ayam 1 gitu. Minimal kuda lah kalau mau wakaf itu ya. Jadi manfaatnya boleh-boleh saja. Hanya Kalau telur banyak ya, kalau ayamnya 1 kontainer kan. Nah, nanti bentuknya diuangkan mungkin bisa. Oh itu. Gitu. Diproduktifkan ya, diproduktifkan. Nanti atau punya peternak yang 1 atau 10 kandang itu diwakafkan, itu juga boleh. Oh, bisa, ya. Nanti kalau gitu Pak, orang menganggapnya, wah kalau wakaf itu harus gede duitnya, nggak boleh kecil-kecil. Gimana tuh? Berapa nominalnya gitu? Nggak perlu ya, nggak ada minimal uang wakaf ya. Nggak harus Pak? Nggak harus, karena cuman kalau untuk mendapatkan sertifikat ada ketentuannya wakaf uang itu 1 juta minimal. Oh minimal. Iya. Nah, saya punya 50.000, bisa nggak? Bisa. Saya punya 5.000, bisa. Bisa 5.000 berapa Pak? Iya. Kita ngelihatnya 5.000 bahkan 1.000 pun bisa. Waduh, mantap ya. Kita ngelihatnya untuk apa sih 1.000? Ya kalau hanya 1.000 kita pegang. Tapi kalau kali 100 hari berapa? Betul ya. 1.000 kali 100 100.000 kan? Itu dari 1 orang. Kalau penduduk Indonesia 1.000 ini, orang misalkan ya. Penduduk Indonesia ini 80% ya muslimnya. Dikali 280 juta. Nah, itu berapa tuh? Kalau 200 juta saja ya. Kalau 200 juta aja penduduk Indonesia kali Rp1.000 sehari. Berarti 200 juta. 2M. Nah, itu. Segitulah, saya baru mau ngitung. Susah kita kayaknya ya, ngitung itu agak sulit. Tapi ya begitu kenyataannya. Jadi memang bisa ya. Jadi memang kan image-nya tuh Pak, kalau wakaf tuh yang kebayang sama masyarakat tuh harus berapa ratus juta karena pikirannya tadi gedung, aset besar. Tapi ternyata 5.000 atau berapapun itu bisa Pak ya? Bisa. Jadi kita wakaf itu tidak mesti nunggu kaya. Tidak mesti nunggu kaya. Ya. Itu pesannya. Garis bawah wakaf itu. Tidak mesti menunggu kaya. Yang penting apa? Keimanan kita. Nah itu ya. Karena wakaf ini sama dengan membeli surga. Wah. Setiap orang yang misalnya orang wakaf membangun masjid itu walaupun sebesar sangkar burung itu ya, itu sudah sama dengan membangun rumah di surga. Nah, 1 sak semen itu
sudah akan ditemukannya di surga nanti insya Allah. Nah ini yang luar biasanya, dan wakaf itu berbeda dengan orang zakat, dengan infak biasa. Sedekah biasa, berbeda. Kenapa? Kalau wakaf itu tidak boleh habis sampai yaumil akhir. Nah, inilah kelebihannya. Kalau zakat itu asnafnya sudah ditentukan, 8 asnaf. Ya, betul. Tidak boleh lebih tambah lewat dari situ. Ataupun ada yang misalnya Kang Elga nih, karena dekat karena ya, dekat gitu. Ya udah dikasih padahal orang kaya. Ya itu kaya bisa ya. Oh, Bapak saya golimin katanya. Kalau hitung hutangnya ya orang kaya tambah banyak hutangnya ya. Nah itu. Nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi habis buka puasa pakai gorengan nih Pak. Jadi agak berminyak. Jadi kita minum dulu. Ini ada DT Fresh, air mineral. Ini baru di launching Pak ya, DT Fresh ini Pak ya? Iya, dan ini juga ada wakafnya. Waduh, beli DT Fresh sama dengan berwakaf Pak? Iya, sama dengan berwakaf. 2,5%-nya udah ada dapat wakaf. Beli satu ini, misalnya harganya berapa? Misalnya berapa itu misalnya ya? Misalkan 3.000 Pak. Nah, 3.000 itu 2,5% udah jadi wakaf. Masya Allah. Dan juga ada saham wakafnya di sini. Wah. Kita ada saham wakaf di dalam pabrik perusahaan DT Fresh ini. Ya. Jadi cobain. Sekali minum, membeli berarti dan berwakaf. Ya. Langsung Masya Allah. Nah, langsung fresh. Tapi minta tolong nih diedukasi ke publik gimana nih merasionalisasikan beli ini, berwakaf, saham dan seterusnya, Pak. Iya. Ini kan kita bisnis beli gitu. Iya. Gimana? Beli. Pertama kita niat membeli ini sama dengan berwakaf 2,5%-nya dalam satu produk. Kalau 3.000 udah kali 2,5% gitu ya. Iya. Berapa tuh? Sekitar 700 ya. 7. Ya betul ya. Nah 2,5%-nya. Jadi sudah berwakaf. Nah jika ini misal ini kan kita ada saham wakafnya. Namanya wakaf produktif. Saham wakaf ini tidak boleh habis sampai yaumil akhir. Semakin kita membesarkan DT Fresh ini, nah semakin membesarkan wakaf. Masya Allah. Seharusnya kalau masyarakat tahu, jangan berpindah ke produk lain ya. Iya langsung. Seharusnya nih konkret. Dan ini sudah coba belum? Mau sudah ya? Ya Pak, cobain Pak. Ini seger nih. Seger asli Pak, fresh. Iya, jadi sejuk menyejukkan. Ini bukan kelas air mineral. Tapi sudah di atasnya. Bukan apa tuh Pak? Air. Ya air. Minum ya. Air wakaf ya. Ya. Jadi ininya kualitasnya udah di atas air mineral. Nanti teman-teman bisa cari juga di luar. Saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sisa-sisa minyak gorengan nih langsung luntur Pak. Buka tadi pakai apa Pak? Segar. Pakai kurma. Sudah kurma. Terus yang manis-manis ya ditambah DT Fresh yang sejuk menyejukkan. Betul. Jadi teman-teman juga kalau ikut bukber di Masjid Darut Tauhid, minumnya insya Allah dikasih DT Fresh Pak ya? Iya, insya Allah ya. Di podcast ini kok jago promosi ya? Gimana orang dikasihnya DT Fresh? Jadi fresh terus nih dia. Iya, fresh terus insya Allah. Nah, coba bedakan rasanya. Sangat berbeda dengan air mineral biasa. Ya, makanya saya harus undang produk-produk lain dulu ke podcast. Silahkan produk lain bisa masih banyak slot ya. Insya Allah. Masukin sponsor sama saja dengan berwakaf ya, insya Allah. Ya ini bisa di masjid-masjid. Betul. Mengembangkan usaha wakaf, juga menyegarkan jamaah di masjid. Dan ada ukuran yang gelas Pak ya? Ada gelas, ada yang ini. Nanti kita sedang produk juga yang setengah dari ini. Jadi bisa dikantongin kemana-mana. Ngeri. Tidak lepas dari DT Fresh. DT Fresh ya. Gitu. Kembali ke wakaf, ini udah mantap nih. Ini udah wakaf, kita balik ke wakaf Pak. Ya. Nah kemudian dari wakaf sendiri tuh Pak, apakah dari aset atau dana yang diwakafkan itu bisa membantu orang-orang yang di tanda kutip kurang mampu saja Pak? Ya, jadi wakaf itu wakaf ya, jadi ditahan. Pokoknya itu tidak boleh berkurang, tapi yang boleh itu digunakan adalah hasilnya.
Kalau ada orang wakaf 1 M itu tidak boleh dibagikan. 1 M yang nggak boleh dibagikan. Nggak boleh dibagikan. Bahkan oleh panitia, oleh nazir pun tidak boleh menggunakannya. Jadi 1 M untuk apa? Itu harus diproduktifkan. Kalau wakaf uang ya, harus diproduktifkan. Nanti hasilnya itu inilah yang akan dipakai untuk kebutuhan pendidikan, operasional masjid, kebutuhan duafa ya. Bahkan bukan hanya untuk duafa, ini juga bisa untuk yang punya juga bisa. Misalnya hasil wakaf itu, hasil produktif wakaf itu kita belikan air, kita bagikan di masjid, itu halal. Oh boleh ya. Iya. Jadi memang tidak khusus untuk, pokoknya ini hasil dari wakaf ini khusus untuk orang yang kurang mampu saja, nggak harus. Tidak harus. Bahkan kenapa wakaf ini lebih dahsyat ya? Bahkan wakaf ini bisa menjadi jalan ya untuk orang lain yang di luar Muslim untuk bisa menerima manfaat dari wakafnya. Ini. Ya. Oh boleh. Jadi mereka bisa merasakan real Islam yang rahmatan lil alamin dengan wakaf ini. Karena hasil wakaf ini boleh dibagikan untuk siapapun, Pak ya? Untuk siapapun. Beda dengan zakat. Zakat tadi kan harus 8 asnaf itu. Tentunya salah satu yang menjadi syaratnya harus muslim. Harus muslim. Oh iya betul. Nah, kalau hasil ini tidak mesti. Kalau wakaf enggak ya? Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Masya Allah. Nah, inilah akan berdampak kepada di Indonesia ini ya, kita bisa hasilnya bisa membangun jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah, itu bisa. Kalau wakaf ini sudah semakin besar. Masya Allah. Seperti kita lihat insinyur Solah yang di Mesir itu, yang membangun rumah sakit, membangun Al-Azhar kan. Universitas, Universitas Azhar, mulai dari SD sampai universitas. Itu dari wakaf Pak ya? Dari wakaf. Waduh. Nah, sehingga banyak yang bisa menikmati, bisa sekolah di sana dengan gratis. Cita-citanya begitu Darut Tauhid itu nanti. Amin. Kita himpun wakaf ini, kita kelola, kita buat usaha-usaha produktif, sehingga hasilnya itu semakin banyak, dan ini yang harapannya nanti bisa membangun sarana prasarana operasionalnya itu dari wakaf produktif ini. Rumah sakit juga nanti ke depannya, cita-cita kita begitu. Masjid-masjid nanti tidak, harapannya semakin makmur dengan hasil wakaf. Ya. Luar biasa, jadi dampaknya memang luas banget ya. Sangat luas. Bahkan saya tadi jadi ingat juga tuh Pak yang di Mesir itu, bahkan negara Mesir aja sampai istilahnya berhutang sama Al-Azhar Pak ya. Iya. Karena Al-Azhar kan dari membayarkan hutang. Negara ngutang ke kampus coba. Ngeri banget, dari wakafnya memang luas banget ya manfaatnya. Tapi salah satu faktor kenapa masyarakat itu nggak tahu banyak tentang wakaf itu apa kira-kira Pak? Yang tadi misalkan saya kan juga orang yang taunya cuma aset, bangunan gitu. Itu karena memang kurang edukasi kah, atau memang dari zaman dulu memang persepsinya begitu gitu? Betul. Ya, pertama ya memang kita tahu sesuatu itu karena memang kita mendapatkan informasi cukup. Ya, saya rekan-rekan tahu tentang seperti apa dahsyatnya wakaf karena kita dapat literasinya, betul. edukasinya. Darut Tauhid semakin terbuka untuk wakaf produktif ini, betapa luasnya wakaf produktif ini. Setelah terus ikut pelatihan, kami nazir, saya alhamdulillah sudah nazir tersertifikasi ya. Jadi sudah resmi dari pemerintah, dari Badan Wakaf Indonesia, sudah BNSP, Badan Sertifikasi Profesi, sudah mendapatkan sertifikat. Dan itu ada ujiannya Pak ya? Nazir itu ada ujiannya. Sebelum itu kan diberi materi literasi pengetahuan tentang wakaf ini, nanti diuji seperti apa pengelolaan wakafnya, rencana visi misinya, itu kita diuji semua. Kita buat master plan wakaf, bisnis plannya seperti apa. Nah itu setelah itu bagaimana
mengelola harta benda wakaf kan. Terus bagaimana memanage risiko. Kan kita melakukan bisnis nih. Iya, betul. Bisnis dalam syariah ya, bisnis aset wakaf ini kan. Tentunya pasti ada risiko, kerugian dan lain sebagainya. Betul. Nah, kita diuji tuh, dites perencanaannya, bisnis plan-nya, terus bagaimana manajemen risikonya. Itu di tes semua tuh. Ya? Alhamdulillah kita lulus ya. Insya Allah. Dan sudah bapak-bapak misalnya rekan-rekan mau berwakaf di Darut Tauhid, pertama kita nazirnya sudah tersertifikasi, artinya sudah dites kemampuannya untuk mengelola wakaf, juga sudah resmi dari Badan Wakaf, dari negara sudah dijamin. Jadi uang itu nanti kita diperiksa tuh secara berkala, diperiksa, setiap diaudit. Ada dana wakaf atau aset yang diwakafkan di Darut Tauhid itu akan terus dicek, Pak? Iya. Siapa yang kita terus melaporkan ke Badan Wakaf Indonesia. Iya. BWI, Badan diminta, Wakaf Indonesia. Ya, diminta terus dalam berkala, nanti mereka akan lakukan audit secara acak. Nah, dan juga mereka melakukan penilaian nanti. Oh gitu. Apakah kan sertifikasi wakaf kita tuh ada waktunya 3 tahun tuh. Nanti kalau memang tidak layak, mereka akan tidak kasih sertifikasi lagi. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi pesan buat penonton kita nih, teman-teman ya kan? Biar maksudnya lebih melek lagi soal wakaf gitu, Pak. Iya. Terus kalaupun nanti ada jamaah yang mau berwakaf di DT, mereka apa yang didapat selain pahala yang memang sudah dijamin? Apakah misalkan kayak pelaporan, kita udah gunakan ini dan seterusnya gitu. Gimana, Pak? Iya. Wakaf itu kan tadi ada 2 ya, yang bergerak dan tidak bergerak. Ada dalam bentuk wakaf uang dan wakaf melalui uang. Yang tidak bergerak biasanya ada langsung hartanya atau harta bendanya yang dikasih, atau dalam bentuk uang dibelikan harta bendanya. Misal seperti Darut Tauhid juga ada ya, membangun sarana masjid misalnya ya. Betul. Nah, itu mereka wakaf melalui uang untuk dibelikan bahan-bahan untuk gedung. Nah, itu kita akan laporkan hasil penghimpunannya, pembangunannya habis sekian begitu. Ini juga bukan hanya ke publik ya, tapi juga ke Badan Wakaf Indonesia. Begitu juga dengan wakaf uang. Karena wakaf uang ini sangat riskan. Jadi kita akan memberikan laporan baik bagaimana memproduktifkannya, digunakan untuk apa. Misal kita ada seperti ini, kita beli saham DT Press, itu akan memasukkan berapa nilai sahamnya. Gitu. Ada bukti otentiknya kepemilikan sahamnya begitu. Begitu juga kemarin tuh di BPRS kita juga ada yang wakaf tuh. Bank itu Pak ya, BPRS? Iya, wakaf kepemilikan saham di BPRS itu. Mantap. Wakafnya luar biasa ya, 2 miliar. Waduh. Nah itu. Jadi kita nanti ada kepemilikan saham di situ, bukti otentiknya, dan itu nanti kita bisa diaudit, dipertanggungjawabkan begitu. Nah, kalau rekan-rekan mau berwakaf, kita juga bermacam pola yang kita buat sedemikian rupa sehingga bagi orang level manapun, mau level uang jajannya 10.000 bisa wakaf. Uang yang sudah tidak punya uang lagi, maksudnya sudah bawa digital, sudah tinggal QRIS, udah bisa itu ya. Nanti bisa setiap hari, bisa setiap saat. Kita semaksimal mungkin bisa memberi kesempatan kepada siapapun untuk berwakaf. Paling tidak selama hidup kita harus ada 1 kali berwakaf. Wah, itu dia. Paling tidak minimal 1 kali Pak ya. Nah, mungkin 1 miliar, 1 kali ataupun wakaf 1 M. Saya cuma wakaf 10.000, tidak apa-apa. Jangan melihat kecilnya. Kalau sudah terhimpun 10.000 kali 1 juta berapa? Ayo berapa? 10 miliar. Aduh, saya belum selesai ngitung Pak. Ya sekiannya. Iya, 10 miliar itu. 10.000 kali 1 juta.
10M. 10 miliar. Nah, itu. Jadi kita bisa memaksimalkan ini ya. Ada di Darut Tauhid membuka peluang juga. Oh, saya Pak, kalau wakaf tiap hari tidak agak berat. Masih belum kuat keyakinannya. Sebenarnya tidak berat ya. 1.000 aja setiap hari. Iya, karena boleh juga. Boleh juga. Tapi tidak apa-apa. Kata teman saya, tingkatan wakaf itu juga ada, tingkatan muwakib namanya ya. Ada muwakib pemula. Kalau puasa itu kan puasa pemula kan, jadi dia hanya menahan lapar saja. Pokoknya yang penting saya nahan lapar udah. Nah ini wakaf pemula itu ada juga. Ya dia masih misalnya, Pak, kalau saya wakaf nanti uang saya habis dong. Bisa nggak saya wakaf tapi uang saya nggak berkurang? Bisa. Wah, gimana tuh Pak? Nah, gimana sih ini? Caranya uang Anda simpan di bank. Uang simpan di bank. Bank syariah tentunya. Nah, itu akadkan. Kan ada margin tuh tiap bulan ya. Insya Allah ya bank akan putarkan uang kita itu ke investasikan ini dan dapat bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu bisa diwakaf. Wah, gitu ya. Jadi banyak cara, tidak ada jalan yang tertutup untuk beramal soleh ya. Betul. Dan wakaf ini membuka peluang kita dari wakaf Darut Tauhid itu membuka peluang seluas-luasnya untuk jamaah, untuk calon muwakib yang baik yang sudah ketauhidannya sudah luar biasa ya, maupun pemula baru belajar. Iya. Nanti setelah 1 bulan atau saya wakaf misalnya, saya nih Pak punya 1 miliar nih uang, tapi saya masih mikirkan bagaimana ini keluarga saya, keturunan. Ya keluarga saya mau wakafkan. Boleh wakaf misalnya saya wakaf 1 tahun 1 miliar. Nanti namanya wakaf berjangka. Jangkanya 1 tahun tuh. Oleh kita Darut Tauhid wakaf itu diputarkan uangnya. Setelah hasilnya itulah yang jadi wakaf. Yang jadi wakaf. Oh, gitu. Nah, pokoknya nih setelah 1 bulan dikembalikan lagi. Dibalikin lagi Pak? Balikan lagi. Jadi untung lah ya. Iya, nah itu cerdas. Jadi berwakaf tanpa mengeluarkan uang. Yang para pemula. Iya. Tapi kalau ada yang udah senior, tingkat keyakinannya ya, mewakifnya, saya Pak punya uang 100 juta, udah saya wakaf seumur hidup sampai kiamat. Udah, itu namanya wakaf permanen. Wakaf permanen. Jadi ternyata luar biasa Allah memberi peluang-peluang kepada kita tuh untuk seluas-luasnya bisa masuk surga. Oh, mantap. Nah ini ya. Aduh, Masya Allah. Kan? Ini udah konkret ini barang. Konkret. Coba kasih kesimpulan dulu, karena waktu kita terbatas. Ya, jadi solusinya memang solusi untuk menyelesaikan permasalahan hidup itu salah satunya adalah lewat wakaf Pak ya. Iya, karena betul. itu manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang, tidak hanya umat Islam, ternyata semua umat juga bisa merasakan dari hasil wakaf ini ya. Jadi teman-teman jangan ragu lagi. Sekarang kata Pak Yunus tadi minimal seumur hidup itu 1 kali wakaf ya. Iya, minimal minimal. 1 kali. Karena terus mengalir, walaupun 1 kali. Karena terus mengalir ya. Nanti ada pola lagi ya Setelah episode ini kita akan bahas ya. Itu dia perbincangan kita bersama Pak Yunus. Terima kasih Pak Yunus sudah sharing sama teman-teman sekalian ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Saya Sabirin Arga. dan juga Pak Yunus. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya menuai pahala di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Alirkan pahala terus-menerus meski kita sudah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membangun masjid karena Allah sebesar sarang burung atau lebih kecil, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 738.
Manfaatkan bulan penuh berkah ini untuk melipatkan pahala sahabat dengan ikut berkontribusi pembangunan 7 Masjid Darut Tauhid.